Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan membahas Pancasila dan agama. Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau isi jiwa bangsa Indonesia atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat kita sendiri. Pancasila merupakan dasar filsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana falsafah negara Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dipandang memiliki kedudukan tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, dan cita-cita negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan rujukan dan landasan utama dalam penyelenggaraan negara yang tercermin dalam bentuk-bentuk antara lain visi, misi, kebijakan, program, dan peraturan. Di sisi lain, sebagai falsafah bangsa, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi tolak ukur bagi sikap, perilaku, pemikiran manusia serta masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupannya. Terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagian sikap, perkataan, dan perbuatan warga negara tidak sesuai dengan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila seperti religius, demokrasi, kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Agama dan Pancasila sebagai dua sisi keping mata uang, tak bisa dipisahkan, saling mengisi, dan menjadi satu kesatuan. Ideologi Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan ajaran agama atau Islam, di mana adanya nilai ketuhanan, keadilan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan agama Islam. Menurut Jimli, bahwa dalam perspektif internal, ajaran kekuasaan tertinggi atau konsepsi kedaulatan yang dianut oleh UUD salah satunya mencakup ajaran kedaulatan Tuhan. Ajaran kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa ini tercermin dalam pengakuan bangsa Indonesia alinea ketiga dan keempat pembukaan UUD 1945 serta dalam ketentuan pasal 29 ayat 1. Pada alinea ketiga pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sementara itu, pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 ditegaskan pula bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kedua alinea itu, kita dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia mengaku adanya kekuasaan yang maha kuasa di atas manusia, yang atas berkat rahmatnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bersama dengan itu, pada alinea keempat ditegaskan pula bahwa bangsa Indonesia menganut ajaran kedaulatan rakyat, yaitu bahwa susunan negara Republik Indonesia yang dibentuk adalah susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa beserta prinsip-prinsip atau keempat sila lainnya dari Pancasila. Yang merumuskan Pancasila adalah Soekarno dan founding fathers lain beragama Islam. Sila pertama juga sangat jelas ketuhanan yang Maha Esa dijiwai oleh nilai-nilai agama. Pancasila ini tuh lahir atas perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh yang memiliki keyakinan tinggi atas agamanya. Islam menjadi agama yang menginspirasi atas dirumuskannya pasal-pasal dalam Pancasila.
Agama mengilhami lahirnya Pancasila. 5 pasal Pancasila semuanya ada dan tersurat dalam Al-Quran. Sila pertama, adanya beberapa ayat dalam Al-Quran yang maknanya sama dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini mengandung ajaran ketauhidan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Pada sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan serta untuk selalu bersikap adil dan manusia yang beradab. Dalam Al-Quran hal ini itu disinggung pada surat Al-Maidah ayat 8. Dijelaskan bahwa Islam juga selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain dan alam. Sila ketiga memberikan dasar untuk negara Indonesia agar bersatu menjadi satu persatuan. Di dalam Islam pun dijelaskan bahwa seharusnya untuk selalu bersatu, menjaga persatuan serta kesatuan. Penjelasan ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 103. Kemudian sila keempat, selaras dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam selalu mengajarkan untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi segala permasalahan kehidupan. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat As ayat 20. Terakhir, sila kelima ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia harus berlaku yang adil, makmur, aman, dan damai. Keadaan masyarakat seperti ini sudah dianjurkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 81. Jadi bahwa agama, khususnya agama Islam yang berbenturan dengan Pancasila, bahkan dari ayat-ayat suci Al-Quran ini, agama Islam sangat menjiwai dan melekat dalam sila Pancasila. Bangsa kita ini juga merupakan bangsa yang religius, sekaligus juga Pancasila. Jadi Pancasila itu hidup karena diwarnai dan diisi oleh nilai-nilai agama. Agama itu butuh keyakinan, Pancasila juga sama. Agama butuh pengalaman, begitu juga Pancasila butuh diaktualisasikan dan diimplementasikan. Ibarat cahaya, agama itu cahaya yang sangat terang, dan Pancasila ibarat pikiran yang tercerahkan karena mendapat sinar dari cahaya agama. Pancasila tanpa nilai-nilai agama akan redup, tak bersinar, dan tak memiliki jiwa dan roh. Dengan agamalah Pancasila menjadi ideologi pergerak, pendobrak, pemersatu, dan pencerah. Tanpa nilai agama, Pancasila ini akan hampa, hanya akan menjadi ideologi mati, karena agamalah Pancasila menjadi hidup, memiliki nyawa, dan menjadi ideologi universal. Jadi kita perlu bersyukur adanya Pancasila yang dilandasi dan didasari oleh nilai agama, karena kita masih bisa bersatu. Tanpa Pancasila ini kita tidak akan mudah berseteru. Tak ada ajaran agama Islam yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi justru Pancasila yang terilhami oleh ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Jika agama dikecilkan dan dibenturkan dengan Pancasila, merupakan pikiran kerdil, cetek, dan tak mendasar. Dengan argumentasi apapun, dengan fakta dan data apapun, dengan pembenaran apapun, agama tak pernah memiliki persoalan dengan Pancasila. Pancasila itu lahir atas dasar agama. Oleh karena itu, Republik ini hanya warga negara yang percaya pada Tuhan yang dijamin oleh negara untuk bisa hidup secara berdampingan. Agama itu sangat agung dan mulia ketika kita yakini akan menjadi pegangan. Agama hasil kreasi Tuhan, Pancasila hasil kreasi manusia. Namun agama dan Pancasila sama sekali tak bertentangan, karena manusia itu merupakan penyembah Tuhan. Agama dan Pancasila memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat.
tidak berlebihan kalau diibaratkan roda kanan dan kiri sebuah kendaraan. Fungsi roda tersebut sama-sama sebagai penggerak badan kendaraan untuk menempuh satu tujuan tertentu. Namun, perannya yang berbeda. Agama berperan sebagai perekat sosial dan pembina ruhani, sedangkan Pancasila sebagai dasar pedoman atau ideologi negara. Agama adalah rumah besar yang meyakinkan tata kelola mental, spiritual, dan seluruh sendi kehidupan manusia, sedangkan Pancasila adalah rumah besar ragam agama anak bangsa menyajikan tata kelola negara supaya terarah dan tepat pada sasaran. Antara agama dan Pancasila telah terjadi saling dukung dan saling menguatkan. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi agama. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti ajaran agama. Sementara itu, agama menilai positif pada isi Pancasila karena tidak bertentangan dengan doktrin agama. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beragama dan berpancasila. Pertama, Pancasila jangan ditarik menjadi agama, tetaplah pada perannya. Juga agama jangan ditarik menjadi ideologi terbatas, sebab akan menimbulkan bias konsep. Aslinya sebuah ideologi dirumuskan dalam suatu negara untuk tujuan tertentu, sedangkan agama dibentuk untuk tujuan tanpa batas. Ideologi yang dirumuskan oleh manusia tidak bisa diminta pertanggungjawaban untuk mengurus komitmen ruhani. Ketika agama diminta pertanggungjawabannya untuk tujuan atau kepentingan terbatas, ia akan mengalami bias konsep. Kedua, Pancasila sebagai ideologi pada tingkat makro dapat disandingkan dengan ideologi lainnya, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan ideologi lainnya. Oleh sebab itu, tidak perlu ada tawaran ideologi alternatif lagi untuk menggantikan Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.